Assalamualaikum, nama saya Dwi Agustin. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Bibirnya. Kalau teman-teman kembalikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Yuda. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baiklah. Gimana kabarnya hari ini? Yang cewek cerah ceria, yang cowoknya bermandikan keringat karena sudah siang, tapi tetap cantik dan ganteng. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya tetap semangat ya. Walaupun sudah siang, tetap semangat. Oke. Materi kemarin itu kan tentang struktur sel, ya. Ada yang masih ingat bagian-bagian dari sel? Masih. Coba sebutkan Jessica. 3 aja. Mitokondria, sitosom, sitoplasma. Oke, coba si Sharon sebutkan 3 aja. Contohnya bagian-bagian dari sel itu apa aja, Sharon? Ada retikulum endoplasma kasar, Ya. vakuolus, sama vakuola. Oke, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau astagfirullahaladzim? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Kalau Rabil? Ya, oke. Jadi kali ini materi kita adalah mengenai struktur jaringan tumbuhan. Ya. Kalau kemarin kita belajar tentang struktur sel, kali ini yaitu struktur jaringan pada tumbuhan. Ya. Kalau kemarin kan kita juga udah membahas perbedaannya antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Ya, kalau sel tumbuhan itu punya ya ada klorofilnya, sel hewan itu tidak ada. Kalau sel tumbuhan itu ada dinding selnya, sel hewan tidak ada dinding sel. Oke, sel tumbuhan ada vakuolanya, sel hewan tidak ada. Ya kamu kan makan setiap hari. Berarti sumber makanan. Kamu makannya apa sih? Buah-buahan. Serius suka sayur nih dia. Iya. Serius nih suka sayur nih dia. Siapa di sini? Makanya kalian gini ya. Dan tidak ada oksigen kalian gimana? Tadi ya, selain penyumbang oksigen, juga sumber makanan. Terus apa lagi sih? Penyerap air, Iya, penahan tanah. Dan juga sumber obat-obatan. Iya, ya. Jadi banyak sekali obat-obatan yang memang ditemukan atau dari tumbuhan seperti itu, ya. Sekarang bagian-bagian dari tumbuhan dari bawah. Dewi. Oke, Deca. Ya. Terus apa lagi? Buah. Bunga itu ya. Oke ya. Keren semuanya. Warna discolor ini unik karena dia punya di daunnya itu ada 2 warna atau bahkan lebih ya. Bawahnya itu berwarna ungu, keping-pingan, atasnya kalau tidak pakai bawang merah dia akan masakannya akan hambar. Hambar merah dikasih minyak putih kayak gitu kan.
Ya. Jadi Allah itu menciptakan semuanya itu ada manfaatnya. Sama dengan kalian juga diciptakan bukan untuk sia-sia. Ada Ada manfaatnya. Ya, walaupun kalian sering iya, tidak ada seorang pun makhluk yang diciptakan oleh Allah tapi dia sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada. Semuanya berguna, ya. Dan bahkan yang materi kita yang daun rhodus color dan juga bawang merah juga ada gunanya. Gitu, sangat berguna ya. Oke, sekarang Ibu bagi kelompoknya ya. Iya, yang pertama itu kayaknya kelompoknya Jessica ya. Kelompoknya Jessica, silahkan Jessica kelompoknya mengumpul ya dengan Fajar, Raisel, Marianti sama Dewi. Kan? Nah, silahkan duduknya berlima berarti ya, 5 orang. Ya, pokoknya silahkan mengumpul. Jessica, Fajar, Raisel, Marianti, Dewi. Ya. Oh, ya seadanya dulu, nanti baru yang sisanya kita masukkan ke situ ya. Ya, berarti Seren, Rabir, Lydia, Nabila. Itu kelompok 2 ya. Kelompok 3. Indah, Anye, Pengki, Mirna, kelompok 5 ya. Jadi kelompok 5 berarti kelompoknya Sisi kan? Jadi kelompoknya Sisi. Silakan tulis nama kelompok. Nah, kelompok misalkan kita kelompok berapa tadi? 4. Nama-namanya siapa? Ini adalah gambar dari sel ya. Nah, sel tumbuhan di situ ada mitokondria, ada sitoplasma ya. Sitoplasma itu adalah cairan dalam sel ya. Ada dinding selnya ya. Yang jelas ada dinding selnya. Ini dinding selnya ya. Terus setelah dinding sel itu ada membran sel. Ya. Ada kloroplasnya ya. Kloroplas itu berfungsi untuk tempat fotosintesis ya. Terus ada vakuolanya. Vakuola itu tempat cadangan makanan pada tumbuhan. Ya. Ya. Terus ada nukleusnya ya. Iya. Dengan lain dengan jaringan merismatik yang memang masih berkumpul ya, ombaknya. Ya, ini adalah gambarnya tadi. Penjelasan dari barisan apikal, antara dan juga lateral ya. Seperti ini ya. Ya, dikasih kamu sehat ya. Gitu. Walaupun kita kadang-kadang insecure punya badan yang tidak sebagus temannya misalkan gitu ya. Tapi tetap bersyukur ya. Terus tidak ada aktivitas pembelahan sel ya. Ukuran sel relatif besar. Kadang-kadang selnya itu telah mati ya. Cadangan makanan pada tumbuhan ya. Terus sel-selnya berbentuk polihedral atau berbentuk ya. Selanjutnya jaringan penguat atau kolenkin ya. Jarang terdapat di akar, merupakan penguat utama organ yang akan mengadakan tumbuhan dan perkembangan ya. Itu kolenkin. Ini ada di sini gambarnya kolenkin. Nah, ini terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengakir. Selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Iya. Jaringan silem ya. Kalau floem itu mengangkut. Ternyata floem dan
Penghargaan panggilan kepada Cika Armani, Intan, Jessica, Selan, Indah, Lydia, Suci, Ipa, saudara Ipa, Punya saudara juga terima kasih. Nanti dijelaskan ya, dijelaskan bagian-bagian dari Microsoft ya dan cara kerjanya. Belum, itu belum. Yang penting kalian tahu dulu. Itu belum, itu nanti untuk Kamis, hari Kamis. Aku usah. Tapi itu bertengok bu. Ini yang ada di Jangan sampai rusak ya. Nanti kalian mesti ganti. Wih, kita udah di kelompok 3 silahkan menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop. Sini. Kali ini kita akan menjelaskan tentang mikroskop. Nah, bagian pertamanya ini adalah lensa okuler dan di bagian sebelah sini ialah tabung. Di sini ada di bagian itu lengan dan di sini yang di sini untuk membesar kecilkan yaitu mikrometer dengan makrometer dengan secara kasar. Di bawahnya ada mikrometer sebagai halusnya. Naik turun tapi secara halus. Nah, di bagian sini ada yang namanya lensa objektif sebagai tempat untuk mendeteksi benda objek. Di sini ada penjepit kacanya. Nah, terus di bawahnya ada yang namanya kondensor di bagian atas di tengah. Terus di bawah lagi ada diafragma. Ada meja kerja, kaki, dan sendi inklinasi. Sekian dari saya, terima kasih.
objektif. Berbedanya lensa okuler ini dekat sama mata kita. Kalau lensa objektif dekat dengan objek yang kita amati. Fungsinya membentuk bayangan pertama, nyata, berbalik di belakang. Yang ketiga ada tabung. Tabung sebagai tabung mikroskop berfungsi untuk mengatur fokus penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif. Yang keempat ada makrometer. Makrometer ini berfungsi untuk menaik dan menurunkan tabung. Tapi kalau makrometer itu dia berputar secara kasar, memutar kasar. Kalau mikrometer itu gunanya juga sama seperti makrometer sebagai penaik atau penurun tabung mikroskop. Tapi kalau mikrometer itu secara halus, kalau makrometer itu secara kasar. Yang ketujuh ada reflektor. Reflektor adalah berfungsi sebagai penerang pada objek yang sedang kita amati, yaitu di sini. Yang ke-8 ada diafragma. Diafragma yaitu terletak di sini sebagai mengatur jumlah cahaya yang masuk dari reflektor tersebut. Terus yang ke-9 yaitu kondensor. Kondensor yaitu di sini berfungsi sebagai penerang pada objek yang sedang kita amati. Yang ke-10 yaitu meja mikroskop atau meja kerja. Meja kerja ini berfungsi sebagai alas dan tempat untuk meletakkan objek. Yang ke-11 yaitu adalah penjepit kaca. Penjepit kaca berfungsi sebagai pelapis objek agar preparat tidak bergeser dengan mudah. Yang ke-12 yaitu adalah lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini berfungsi sebagai untuk pegangan kita, untuk tempat pegangan. Yang ke-13 kaki mikroskop berfungsi sebagai penyangga atau penopang dari mikroskop tersebut. Yang ke-14 yaitu sendi inklinasi sebagai pengatur sendi inklinasi yaitu bertempatan di sejauh. Sudah sekian dari kelompok video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa lagi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan dan sebagian dari kelompok. Yang pertama, ini namanya lensa okuler, ini makrometer, ini mikrometer, terus ini lensa objektif, ini revolver, terus ini yang bawah ini disebut kondensor, terus ini diafragma, terus yang di bawah ini disebut reflektor, yang kaca ini masuk cahaya, terus yang di bawah ini namanya kaki, terus ini lengan, ini sendi inklinasi, terus ini meja kerja. Ya, ini disebut penjepit kaca atau teman-teman. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk semuanya ya. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sekarang udah jelas ya bagian-bagian dari mikroskop dan juga fungsinya. Untuk pertemuan berikutnya ya, itu nanti kalian bawa daun rubis color dan juga bawa ya bawang merah, nanti diiris ya untuk diamati di mikroskop ya. Nanti diiris lalu diletakkan di sini irisannya ya, lalu dikasih air sedikit lalu ditutup pakai satu lagi, lalu kalian amati di bawah
ya. Kalian warnai ya. Untuk pertemuan berikutnya makanya kalian itu membawa pensil warna ya. Silet itu ada dari ibu ya. Nanti kalian iya bawa juga kertas ya, kertas karton, lem itu dari sekolah juga ya. Jadi kalian bawa pensil warna dan juga kertasnya, dan juga daun discolor dan juga bawa merah ya. Nanti ya udah disayat, sudah dikasih air, ditutup lagi dengan kacanya. Kalian amati, kalian tuangkan dalam gambar secantik mungkin, semenarik mungkin, seestetis mungkin gambarnya ya. Yang paling keren nanti ada hadiahnya. Jadi nanti silakan diwarnai, karena memang dalam discolor itu kan warnanya agak terungu-unguan ya. Kalian silakan sesuaikan dengan warnanya. Bawang merah juga, bawang merah itu kan ada warna-warna agak-agak merah keunguan juga kan, silakan diwarnai kayak gitu. Sesuaikan saja gitu ya. Sesuaikan saja semenarik mungkin ya, Jessica. Iya, setelah sudah dituangkan di gambar gitu ya, kalian ditaruh di kertas, kalian lem gambarnya di dulu di kertas HPS dulu. Habis itu kalian gunting, tempelkan di kertas lalu ya. Udah diwarnai, udah cantik jatuh ya. Nanti tapi juga kalian kasih kayak biasa kayak gitu ya. Nanti kalian presentasikan hasilnya gitu. Jadi untuk pertemuan berikutnya. Oke ya. Kamis ya. Kamis ya. Nanti kita ketemu lagi. Ya. Oke. Iya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih udah antusias ya, udah excited untuk mengenal makhluk benda mati yang namanya mikroskop ya. Jadi pertemuan hari ini sekian dulu ya. Jadi hari ini sudah mengetahui tentang struktur sel dan jaringan hubungan ya. Kita kasih materinya ya. Oke, kita ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Stay cool dulu. Slow baby ya. Nggak usah dulu ya. Sekian dulu. Alhamdulillah. Silakan Rio ditutup ya dengan doa. Itu NAWD-nya itu silakan dibawa untuk pertemuan berikutnya ya. Dan dijawab pada pertemuan berikutnya. Boleh dikerjakan di rumah ya. Silakan dikerjakan di rumah. Pas pertemuan berikutnya dikumpulkan. Oke, silakan Rio. Aku mau dikerjakan di rumah. Silakan ya. Silakan dikerjakan di rumah. Berdoa mulai. Sebelum pulang malam kita berdoa. Saya Sudah lihat kamu putus. berdoa